Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan kurang satu apapun. Untuk materi pada pagi hari ini, nanti sekilas kita akan sedikit mereview atau mengulangi tentang operasi hitung bilangan bulat, karena ternyata kemarin anak-anak masih banyak juga yang belum begitu paham sepenuhnya bagaimana cara mengoperasikan hitung bilangan bulat, ya. Nah, baik itu penjumlahan maupun itu pengurangan yang melibatkan bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif. Nah, untuk itu nanti mohon disimak baik-baik pembahasannya, ya. Kemudian nanti kita lanjutkan untuk membahas materi tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, ya. Nah, sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat itu nanti akan kita bahas ada 3 sifat, ada komutatif, distributif, dan asosiatif. Nah, oleh karena itu mohon simak pembahasannya. Dan yang terakhir nanti akan kita bahas atau kita berikan tugas terkait dengan operasi hitung bilangan bulat maupun sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dengan melibatkan soal cerita. Oleh karena itu mohon nanti disimak baik-baik, dan saya mohon untuk tugas sekali lagi tolong dikerjakan sebelum pukul 2 siang sudah terkumpul. Oleh karena itu tolong, ya, waktu bermain di pagi hari untuk dihentikan terlebih dahulu, ya. Boleh bermain nanti apabila di sore hari atau waktu yang lain. Anak-anak di rumah itu adalah sekolah, ya. Jadi waktu jam belajar pagi hari juga dimanfaatkan untuk belajar. Nah, oleh karena itu tolong untuk pengumpulan tugas jangan sampai malam hari, ya. Baik, langsung saja kita simak materi berikut ini. Baik, jadi begini, ya. Kemarin bahwa kita jelaskan aturan kalau kita menggunakan garis bilangan, ya. Jadi aturannya adalah sebagai berikut. Nah, bilangan bulat negatif itu langkahnya adalah mundur, ya. Sekali lagi, jika bilangan bulat negatif itu adalah langkahnya adalah mundur. Sebagai contoh, ya. Bagi contoh misalnya ini, ya. Ya, misalnya negatif 2. Nah, maka mundur 1, kemudian mundur lagi 2. Nah, kan begitu, ya. Jadi negatif itu mundur. Kemudian operasi penjumlahan berarti terus, ya. Jadi operasi penjumlahan berarti terus itu maju, ya. Ya. Misalnya negatif 2 berarti mundur 2 langkah. 1, 2. Iya. Jadi apabila itu negatif 2 berarti mundur, ya kan, itu. Ditambah. Nah, ditambah berarti maju, ya, atau terus. Nah, ditambah berapa? Negatif 1. Nah, terus. Artinya terus kalau dalam hal ini berarti terus ke kiri, ya. Terus ke kiri. Ini gambarnya anaknya masih menghadap ke kanan, enggak apa-apa. Ya, terus 1. Nah, maka hasil negatif 2 ditambah negatif 1 hasilnya berapa ini? Nah, hasilnya negatif 3. Nah, operasi pengurangan berarti balik. Nah, tadi kalau penjumlahan itu terus, kalau pengurangan, ya, ini kalau pengurangan itu adalah balik, ya, balik. Nah, contoh misalnya negatif 2 dikurangi negatif 3 misalnya. Coba kita hitung. Negatif 2 itu berarti mundur 2 langkah ke kiri, ya. Nah, karena bilangan negatif letaknya di kirinya 0 ini, ya. Coba kita lihat. 1, 2. Nah, maka negatif 2 itu letaknya di sini, ya. Dikurangi. Nah, tadi diingat bahwa pengurangan berarti balik, ya. Pengurangan itu balik. Artinya balik itu
tadinya berjalan ke kiri, balik berjalan ke kanan. Ya, itu balik. Misalnya lagi kok tadinya berjalan ke kanan, kalau balik artinya berjalan ke kiri. Jelas ya ini ya. Nah, tadi negatif 2 dikurangi balik itu tadi kan berjalan ke kiri ya. Tadi kan berjalan ke kiri. Nah, berarti sekarang karena itu balik berarti belok berjalan ke kanan, gitu nggih. Coba kita lihat. 1 ya balik ya. Nah, coba balik ya, balik begini. 1 mundur. 1 2 3. Nah, begitu ya. Jadi balik. Ya. Ya, perlu diulangi ini? Coba ya, perlu diulangi ya. Coba. Saya ulangi lagi ya. Nah, coba. Baik, sebentar. Nah, saya ulangi. Negatif 2 dikurangi negatif 3. Nah, negatif 2 itu kan dari 0 ke kiri. Ya, sebanyak 2 langkah. Ya, coba kita lihat. 1 2. Nah, kemudian kan dikurangi berarti balik ya, dikurangi berarti balik berapa langkah? 3 langkah. Nah, coba kita bonekanya kita balik dulu ya. Iya. Nah, kita balik dulu. Nah, balik itu tadinya berjalan ke kiri, sekarang berjalannya ke kanan. Coba sebanyak 3 langkah. Mundur ya, karena tadi maju kan, karena balik berarti mundur. 1 2 3. Nah, begitu ya. Nah, contoh lagi misalnya kita coba 1 ditambah 3. 1 itu berarti ke arah bilangan positif dari 0 ke kanan ya. Itu 1 langkah. Ya, maju 1 langkah. Coba kita lihat. 1. Nah, ditambah berarti apa? Terus ya, ditambah berarti terus ke kanan, jelas ini ya. Berarti 3 langkah. 1 ya, 3 langkah ya. 1 2 3. Nah, hasilnya berapa ini anak-anak? 4. Nah, ini hasilnya 4. Nah, hasilnya 4 ini. Jadi 1 tambah 3 itu hasilnya 4. Ini kalau kita menggunakan garis bilangan seperti ini ya. Nah, mari kita coba lagi. Misalnya satu lagi. Nah, 1 dikurangi negatif 3 misalnya. Konsepnya begini. 1 itu berarti maju ke kanan, ke arah bilangan positif. Dari 0 ke kanan, ke arah bilangan positif. 1. Nah, begitu ya. Kemudian dikurangi. Berarti apa tadi kalau dikurangi? Balik. Iya. Nah, kita balikkan. Kalau dikurangi berarti balik. Nah, balik. Tadinya berjalan apa? Balik itu apa? Orangnya balik. Ya. Kita balik. Nah, kalau bilangan negatif tadi mundur. Ya, kalau bilangan negatif tadi mundur. Coba kita mundur, kan karena ini negatif 3, berarti mundur 3 langkah dari sini. 1 2 3. Nah, begitu ya. Itu untuk bilangan operasi hitung bilangan bulat menggunakan apa namanya, garis bilangan ya. Jadi hasilnya tadi 4. Paham ya kalian nggih? Ya, jadi bisa diulangi. Nah, jadi ya, saya ulangi lagi. Coba. Hai, sebentar. Nah. Nah, 1 dikurangi negatif 3. Nah, 1 itu kan berjalan ke kanan. Coba maju 1 langkah. Iya. Dikurangi. Nah, dikurangi itu berarti balik. Yang balik itu
arah berjalannya ya, sekali lagi, yang tadinya ke kanan ke kiri, atau apa namanya, balik orangnya. Artinya ketika tadi menghadap ke kanan, berarti kalau balik menghadap ke kiri, begitu. Coba, ini kan anaknya menghadap ke kanan ya, kita balik karena ini dikurangi kan, ini kan dikurangi. Nah, anaknya ini balik itu menghadapnya tadinya ke kanan, berarti menghadap ke kiri seperti ini ya, begini. Nah kemudian ini ada negatif 3. Coba ingat, negatif itu adalah mundur ya. Negatif itu adalah mundur. Kalau positif tadi kan maju kan gitu. Kalau positif kan maju, kalau negatif berarti ini mundur. Nah, berarti mundur berapa langkah ini? 3 langkah. Coba 1 2 3. Nah, begitu ya anak-anak ya. Jadi 1 ditambah negatif 3 hasilnya adalah 4 gitu. Baik. Ya. Nah, ini kalau menggunakan garis bilangan. Kalau menggunakan cara langsung seperti yang saya jelaskan pada video saya kemarin ya. Kita menggunakan apa namanya? Perkalian bilangan negatif dikali negatif. Nah, berarti kan ini kan sejenis. Negatif negatif, ini negatif, berarti kalau ketemu berarti menjadi positif, sehingga kan ini jadi 1 ditambah 3 hasilnya jadi 4 itu. Nah, sama hasilnya itu. Kalau ini saya jelaskan menggunakan garis bilangan ya. Baik, kemudian anak-anak, untuk menyingkat durasi waktu, baik kita lanjutkan ke sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Nah, ini bahwa sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat ini kita mengenalnya ada 3 sifat operasi hitung. Yang pertama adalah sifat komutatif. Sifat komutatif itu apa? Komutatif itu adalah pertukaran ya. Sifat komutatif itu adalah pertukaran. Jadi ditukar-tukar ya. Jadi ditukar-tukar hasilnya sama ya. Nah, sifat komutatif ini hanya berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Kalau untuk pengurangan dan pembagian ini tidak berlaku sifat komutatif. Contoh misalnya ini A ditambah B ini sama dengan ya, hasilnya sama gitu ya, maksudnya B ditambah A ya. Jadi jika A ditambah B itu kalau dibalik B-nya duluan, B ditambah A, hasilnya kan sama. Contoh ini 3 ditambah 2, kalau dibalik 2 ditambah 3. Nah, kedua-duanya itu hasilnya sama. 3 tambah 2 itu hasilnya berapa? 5. 2 tambah 3 juga hasilnya 5, maka ini hasilnya sama. Kemudian untuk perkalian sama juga. Jika A dikalikan B itu hasilnya sama dengan jika B dikalikan A. Contoh konkret untuk bilangan, jika 3 dikali 4 itu hasilnya sama dengan 4 dikali 3 ya. Jika 3 kali 4 Nah, baik, kita lanjutkan. Nah, untuk perkalian komutatif, jika A kali B itu sama dengan B kali A. Jadi hasilnya apabila kita contohkan dalam bentuk bilangan 3 kali 4, jika dibalik 4 kali 3 itu hasilnya sama. Itu adalah sifat komutatif. Kemudian kita lanjutkan ya. Untuk asosiatif yang kedua. Nah, asosiatif itu apa? Pengelompokan ya. Asosiatif itu adalah pengelompokan. Nah, ini juga tidak akan mengurangi hasil ya, pengelompokan. Contoh begini. Nah, contoh begini. Untuk asosiatif ya, untuk asosiatif. Ini misalnya jika A
ditambah B ditambah C, ya, itu dapat disebarkan, ya, dikelompokkan. Misalnya A ditambah terlebih dahulu, kemudian hasilnya baru ditambah C. Ini hasilnya sama dengan apabila B dan C ini ditambahkan terlebih dahulu, kemudian nanti ditambahkan dengan A. Contoh misalnya begini, jika 3 ditambah 2 itu hasilnya dijumlah dulu, ini kan hasilnya 5, baru ditambah 1 kan hasilnya 6. Itu hasilnya akan sama jika 2 ditambah 1 itu berapa? 3. Nah, baru ditambahkan 3, hasilnya juga 6. Pun demikian berlaku pada perkalian. Kemudian selanjutnya, ini sifat yang ketiga adalah distributif. Nah, sifat distributif. Distributif itu apa? Distributif itu adalah penyebaran, ya. Penyebaran. Contoh misalnya begini. Distributif pada perkalian dan penjumlahan, ya. Contoh misalnya 4 dikali 5 ditambah 6 itu hasilnya sama dengan 4 dikalikan 5 terlebih dahulu ditambah, ya, ditambah 4 dikalikan 6. Nah, ini begini. Kalau ini dijumlahkan terlebih dahulu, ini hasilnya 11, baru dikali 4 kan hasilnya 4. Itu hasilnya akan sama dengan bila didistribusikan, disebarkan. Misalnya 4 dikali 5 ditambah, ya, 4 dikali 6. Nah, 4 kali 5 itu 20, kemudian 4 kali 6 itu 24, kalau dijumlah sama dengan 44. Nah, kemudian contoh misalnya perkalian dengan pengurangan. Contoh 6 kali 7 kurangi 3. Nah, kalau disebarkan berarti 6 kali 7 dikurangi 6 kali 3. Nah, contoh 6 kali 7 kurangi 3 berapa? 4. 6 kali 4 berarti hasilnya 24. Nah, hasilnya akan sama di sini. 6 kali 7 itu 42, 6 kali 3 18. Jika dikurangi 4, 2 kali kurangi 18 itu adalah 24. Nah, begitu anak-anak untuk sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Ada distributif, komutatif, dan asosiatif. Nah, kemudian untuk tugasnya, ya, untuk tugasnya nanti tolong, ya, sebentar ya, anak-anak mengerjakan, coba sebentar ya. Ya, ini tolong dikerjakan pada halaman 20, ya, ini ya, coba ya, pada halaman 20 nomor 6 sampai 10, ya, coba halaman 20 nomor 6 sampai 10. Kemudian halaman 27, ya, halaman 27 nomor 6 sampai 10 juga. Dan halaman 24 nomor 6 sampai 10. Sehingga coba saya ulangi ya. Halaman 24 nomor 6 sampai 10. Halaman 26 nomor 6 sampai 10. Halaman 27 nomor 6 sampai 10, dan nanti ditambah ini langsung saja ke soal cerita nanti ya. Halaman 29 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Sekali lagi, halaman 29 nomor 1 sampai dengan nomor 5. Itu. Demikian materi pada pagi hari ini anak-anak. Lagi